Oke, kita akan lanjutkan pembahasan menggunakan Microsoft Excel-nya dengan mencoba memperkenalkan pada Anda bagaimana kalau bermaksud menulis rumus yang melibatkan alamat sel yang bersifat relatif, kemudian yang bagaimana juga kalau melibatkan alamat sel yang bersifat absolut dan alamat sel yang bersifat semi absolut. Untuk itu, saya akan menggunakan contoh lembar kerja Microsoft Excel sebagai berikut, ya. Saya ambil contoh misalkan saja Anda mempunyai atau ingin membuat daftar sewa mobil dari Abadi Rental. Ya, kebetulan informasi yang penting yang akan kita coba olah adalah bagaimana kalau Anda bermaksud menghitung biaya sewa yang kebetulan biaya sewa yang ada di sini itu ingin diperoleh dari perhitungan lama sewa yang tersimpan di C9 dikalikan tarif sewa yang tersimpan di alamat sel D9. Nah, untuk itu berarti biaya sewa itu diperoleh dari perkalian lama sewa dikalikan tarif sewa di posisi yang ditempatkan di posisi E9. Saya tulis di posisi atas bahwa biaya sewa ini diperoleh dari lama sewa kali tarif sewa. Nah, untuk itu berarti di E9 di sini Anda tuliskan rumusnya sama dengan lama sewa dengan mengambil alamat sel C9, ini dikatakan alamat sel relatif, dikalikan dengan tarif sewa yang tersimpan di D9. Kelihatan tuh di sini dalam rumusnya sel C9 yang tersimpan sel C9 yang berwarna biru dikalikan dengan D9 yang berwarna merah. Kalau Anda tekan tombol enter, maka hasilnya akan diperoleh 3 dikalikan 350.000, 1.050.000. Ini oke. Di sini saya coba digitnya saya kurangi. Ini tampilannya, hasilnya. Nah, sekarang bagaimana rumus biaya sewa yang sudah Anda buat ini mau disalin ke bawah? Karena untuk menghitung biaya sewa nama dari penyewa-penyewa yang lain, Anda cukup salin ke bawah kan? Jadi kalau di data biaya sewa Bambang Sugiarto di sana adalah C9 kali D9, maka ketika disalin ke bawah harusnya biaya sewa untuk Chandra Hermawan adalah 12 kali 300.000, yaitu C10 kali D10. Berikutnya lagi C11 kali D11, begitu seterusnya. Kalau Anda perhatikan di sini, saya tulis di sebelah kanannya, jadi untuk menghitung biaya sewa lainnya harusnya secara otomatis akan meningkat barisnya satu persatu. Jadi tinggal Anda salin rumus ini ke bawah. Anda boleh menyalinnya memakai fill handle, ditarik ke bawah, atau boleh juga menggunakan copy paste ya, copy paste ya, atau boleh juga menggunakan Ctrl D ya. Dengan cara seperti ini, maka hasilnya akan diperoleh otomatis ke bawah ya. Ini, nah kalau saya tampilkan ini kan rumusnya C9 kali D9. Yang ini berikutnya, yang di baris berikutnya ini rumusnya C10 kali D10. Yang ini rumusnya, kalau Anda perhatikan C11 kali D11. Ini seperti yang saya tulis di sebelah kanannya. Nah, ini contoh rumus yang menggunakan alamat sel relatif. Artinya, ketika Anda membuat rumus sama dengan C9 kali D9, kemudian disalin ke bawah, artinya ke baris yang lebih besar, maka otomatis barisnya secara relatif akan bertambah atau naik. Jadi kalau dikopikannya ke baris yang lebih besar, maka barisnya akan terus membesar atau bertambah satu persatu. Dari C9 jadi C10, C11, C12, C13. Dari D9 menjadi D10 sampai dengan D13. Nah, begitu juga kalau rumus ini saya salin ke kanan. Kalau disalin ke kanan, ya, maka Anda bermaksud menyalin ke kolom yang lebih besar. Nah, yang bertambah bukan barisnya, tapi kolomnya. Dari C, kalau dikopi ke sebelah kanan, dari C menjadi D, dan dari D menjadi E. Sebagai contoh, saya coba review kembali penjelasan alamat sel relatif untuk penulisan rumus dengan contoh sheet yang lebih sederhana sebagai berikut. Saya punya di kolom B unit, di kolom C harga. Maka nilai di sini diperoleh dari sama dengan unit kali harga. Sini kan, enter. Ini kalau saya salin ke bawah, otomatis akan diperoleh hasilnya. Nah, saya coba tampilkan penulisan rumusnya. Nah, kalau saya tampilkan sebagai berikut. Jadi, ketika Anda menulis rumus, di sini sama tertulisnya sama dengan
B3 kali C3 sebagai alamat relatif. Kalau saya salin ke bawah, maka dia akan bertambah satu persatu. B4 kali C4, B5 kali C5, B6 kali C6. Artinya, disalin ke bawah adalah ke baris yang lebih besar. Tapi kalau rumus ini saya salin ke kanan, dia akan bertambah kolomnya. Artinya dikopikan ke kolom yang lebih besar. Ya, yang asalnya B menjadi C, yang asalnya C menjadi D. Yang asalnya C menjadi D, yang D menjadi E. Begitu seterusnya. Dan tentunya akibatnya kalau disalin ke kanan, hasilnya akan menjadi salah. Ya. Kenapa? Yang asalnya B3 kali C3, betul, 5.000. Tapi ketika disalin ke kanan, berubah menjadi C3 kali D3. Harga kali nilai. Dikopi ke kanan lagi, berarti nilai dikalikan dengan E3 yang kosong akan semakin salah. Nah, itu contoh bagaimana Anda menulis rumus dengan menggunakan alamat sel relatif. Kita lanjutkan. Sekarang, bagaimana kalau Anda bermaksud menulis rumus dengan alamat sel absolut? Ya, saya ambil contoh, saya ingin membuat penjualan barang dari PT Abadi Jaya yang harga satuannya sudah saya tentukan di D6 1.375.000. Kebetulan ini menjual LED monitor. Nah, adapun yang mau saya hitung di sini nilai penjualan, di mana nilai penjualan diperoleh dari jumlah unit kali harga satuan. Jumlah unitnya 3 dikalikan dengan harga satuan. Semuanya baik untuk Chandra, Tantri, Riana mengacunya ke harga satuan yang selalu tetap ada di D6. Nah, sekarang bagaimana cara menulisnya? Menulisnya sebagai berikut. Sama dengan Anda tulis jumlah unit, ya C10, dikalikan dengan harga satuan D6. Nah, permasalahannya D6 ini ketika saya salin ke bawah di dalam penjelasan alamat relatif, C10 betul turun menjadi C11, C12, C13, C14. Tapi yang D6 kan tidak boleh turun menjadi D7, kosong kan? Turun lagi menjadi D8, tulisan nilai. Nah, agar D6 ini secara absolut tetap terkunci di kolom D baris 6, maka D6 ini diabsolutkan. Mengabsolutkannya Anda boleh menggunakan lambang di sini dolar atau di sini menggunakan lambang dolar, mengunci agar tetap diam di kolom D, dan dolar di depan 6 agar mengunci agar dia tetap diam di baris 6. Jadi ini penguncian alamat sel secara absolut, dikunci kolomnya dan dikunci barisnya. Nah, untuk mengunci suatu sel bisa dengan dituliskan langsung seperti barusan, mengunci kolom D, Anda gunakan dolar D atau mengunci kolom baris 6, Anda gunakan lambang dolar 6. Nah, untuk mengunci kolom dan baris, selain Anda ketikkan secara manual di depan kolom dan di depan barisnya simbol atau lambang dolar, Anda juga dapat menggunakan tombol F4 dengan cara simpan di sel yang akan Anda absolutkan, kemudian tekan tombol F4 seperti ini. Ini mengubah tuh dari sel relatif, absolut, dan semi absolut. Ya, asalnya seperti ini. Kalau saya tekan tombol F4, dia berubah menjadi absolut mutlak. Kalau saya tekan F4 lagi, dia menjadi semi absolut di baris 6. Sekali lagi semi absolut di kolom 6. Sekali lagi dia kembali normal dan kembali lagi menjadi absolut. Nah, kalau sudah menjadi absolut, berarti ketika rumus tersebut saya salin ke bawah, enter. Ini saya salin ke bawah, akan hasilnya sebagai berikut. Nah, kalau saya tampilkan rumusnya di kanan, rumusnya ketika disalin ke bawah menjadi C10, yaitu jumlah unit untuk yang dibeli oleh Bambang, ya, dikalikan dengan D6. Disalin ke bawah, turun menjadi C11, C12, C13, C14. Betul, sesuai dengan jumlah unit dari masing-masing pembeli, tapi tetap mengacu perkaliannya ke alamat sel absolut D6. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata ya ini tidak saya absolutkan, lupa. Nah, kalau ini tidak diabsolutkan, misalkan sebagai berikut, dibiarkan relatif, ya, seperti ini. Ini kalau saya salin ke bawah, ya, ini kalau saya salin ke bawah, rumus ini kalau saya salin ke bawah, hasilnya akan menjadi error. Kenapa? Karena contohnya yang ini saja kalau saya tampilkan, ini menjadi C11 kali D7. C11 12 kali D7 kosong, ya pasti kosong. Ya. Kemudian berikutnya yang ini kalau saya tampilkan C12 betul, tapi kali D8, D8 tulisan nilai, tertulisnya adalah value, seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kalau Anda bermaksud di dalam penulisan rumus menggunakan alamat sel yang bersifat absolut. Ya. Nah, saya review.
Contohnya di sini, Anda punya tarif sewa 250.000, lama sewanya berarti 5, 3, 6, 2, biaya sewa berarti diperoleh dari lama sewa kali tarif. Berarti di posisi ini Anda tulis sama dengan lama sewa dikalikan dengan biaya atau tarif sewa absolut, ya, absolut seperti ini. Boleh terbalik ya, sama dengan C2 kali B5 boleh. Ini ketika disalin ke bawah hasilnya akan menjadi benar. Kenapa? Tarif sewa harus tetap diam di kolom C baris 2. Nah, kalau saya tampilkan di sini, ya tampilannya sebagai berikut. Jadi ketika disalin ke bawah, B5, B6, B7, B8, betul, ini relatif menyesuaikan, tapi tetap dikalikan dengan C2. Disalin ke kanan, B5 naik jadi C5, jadi D5, jadi E5. Tentunya kalau disalin ke kanan akan menjadi salah. Nah, itu penjelasan dan review bagaimana Anda menulis rumus dengan menggunakan alamat sel yang bersifat absolut. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana kalau saya ingin menulis rumus yang menggunakan alamat sel yang bersifat ya semi absolut, ya semi absolut. Jadi yang dikatakan semi absolut ini yang dikuncinya mungkin kolom saja, mungkin barisnya saja. Contohnya, Anda dimaksud membuat daftar sewa mobil dari PT Abadi Rental. Tarif sewanya sudah tertulis di sini, ya, untuk Kijang 600.000, Isuzu 225, Suzuki 197, Zebra 185.000. Ini data fiktif ya. Kemudian saya untuk memudahkan, saya tampilkan di sebelah kanan kolom-kolom yang menampilkan lama sewanya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ini sebagai angka ya, kebetulan saya simpan di center. Nah, berarti di posisi ini, total sewa diperoleh dari lama sewa yang di atas dikalikan tarif sewa yang di kolom C. Jadi saya ulangi lagi, total sewa berarti diperoleh dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sebagai lama sewa yang ada yang dimulai dari baris 5 di D5, 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 E5, F5, G5 dan H5 ya dengan tarif sewa yang ada di kolom C mulai dari C6 sampai dengan C9. Berarti rumusnya saya tulis sama dengan boleh lama dulu dikalikan tarif, boleh tarif dulu dikalikan lama, tidak menjadi masalah. Saya ambil tarif dulu dikalikan dengan ya di sini lama sewanya. Nah, permasalahannya C6 sama dengan C6 kali D5. Kalau rumus ini disalin ke bawah, maka kalau rumus ini saya salin ke bawah, maka D5 angka 1 ini akan turun menjadi D6, D7, D8, D9 kan akan menjadi salah. Padahal ketika disalin ke bawah, dia harus tetap diam di kolom D. Nah, oleh karena itu, yang D5 ini harus saya kunci baris 5-nya. Agar tetap diam di baris 5 ketika disalin ke bawah. Berarti di sini saya kunci di baris 5-nya. Ya, oke, seperti ini. Tapi kolom D-nya biarkan relatif. Kenapa? Karena si kolom D ini kalau saya disalin ke kanan, harus naik menjadi E, jadi F, jadi G, jadi H. Jadi, untuk sel D5 yang dikunci barisnya agar tetap diam di baris 5, di baris 1, tapi dia D-nya harus bisa berubah menjadi E, menjadi F, G, H. Jadi biarkan D5-nya terkunci hanya baris 5-nya. Ini namanya semi absolut pada baris. Sekarang kita lihat yang C6, yang ini. C6 ini ketika saya salin ke bawah betul turun menjadi C7, C8, C9. Berarti 6-nya biarkan relatif. Tapi C-nya ketika saya salin ke kanan harus tetap diam di kolom C dong. Ya, ketika dikalikan dengan 2, dengan 3, dengan 4, dengan 5, dia harus tetap diam di kolom C. Nggak berubah, tidak boleh berubah menjadi D, jadi E, jadi F. Oleh karena itu, di sini C-nya saya kunci. C-nya saya kunci. Seperti ini. Oke, nah jadi ini namanya semi absolut pada kolom. Ya, semi absolut pada kolom. Jadi yang ini semi absolut pada kolom tarifnya, sedangkan yang baris yang lama sewanya semi absolut pada baris. Kalau sudah saya tekan enter, ini Anda bisa salin ke kedua arah, boleh salin ke bawah, kemudian Anda salin ke kanan ke sini. Ya, dengan memakai fill handle. Hasilnya sebagai berikut. Betul tuh. Atau sebaliknya, ya. Anda boleh salin fill handle-nya ditarik ke kanan dulu. Ya, seperti ini. Kemudian Anda salin fill handle-nya ke bawah. Hasilnya akan diperoleh sebagai berikut. Nah, sebagai penjelasan atau reviewnya sebagai berikut. Jadi, ketika Anda menulis rumus di sini sama dengan D5 semi absolut pada baris dikalikan C6 semi absolut pada kolom, ketika Anda salin ke bawah, maka yang dikunci tetap kan, ya, D5, 5-nya dikunci tetap 5.
C yang dikunci kolomnya tetap C. Begitu juga ketika disalin ke kiri dan ke kanan. Oke, sebagai latihan agar Anda dapat lebih menguasai bagaimana menggunakan penulisan rumus memakai alamat sel yang bersifat relatif, alamat sel yang bersifat absolut, dan alamat sel semi absolut, coba Anda ketikkan contoh pengetikan latihan penggunaan Microsoft Excel yang melibatkan alamat sel relatif, absolut, dan semi absolut sebagai berikut. Anda tambahkan sheet baru di sebelah kanannya sebagai contoh. Kemudian Anda coba menghitung nilai akhir dari daftar nilai matematika yang ada di kolom B dengan aturannya bahwa untuk tugas itu 20% daripada nilai siswanya. UTS perhitungannya 30% dari nilai siswanya, sedangkan UAS 50% dari nilai siswanya. Sehingga ketika Anda akan menghitung nilai akhir, Anda harus melibatkan perkalian antara nilai tugas dikalikan 20% yang ada di D4 sebagai angka, kemudian ditambah 70% nilai UTS dari Heri dengan perkalian dengan 30% yang ada di E4 ditambah dengan nilai UAS Heri 77 dengan 50% yang ada pada sel F4. Ya, sehingga di posisi ini kalau Anda perhatikan ya rumusnya kalau saya tampilkan sebagai berikut rumusnya, yaitu D5 ya untuk nilai tugas Heri dikalikan D4, hati-hati D4-nya absolut, ditambah dengan E5 yaitu nilai UTS Heri dengan persentase UTS-nya 30% yang ada di E4 ya, ditambah lagi F5 nilai UAS Heri dikalikan dengan 50% yang tersimpan di F4. Hati-hati karena prosentasenya harus tetap diam di baris ya, di baris tertentu ya, Anda absolutkan saja. Sebenarnya boleh Anda menggunakan semi absolut pada barisnya, tapi karena toh ini tidak akan di-copy ke kanan, Anda absolut mutlakkan saja seperti ini. Contoh berikutnya, tambahkan sheet baru. Anda dicoba membuat daftar sewa mobil ya dari PT Resto Rental. Kebetulan untuk kolom nilai sewa yang saya sengaja beri warna background diperoleh dari lama sewa kali sewa per hari. Lama sewa ini dikalikan sewa per hari. Sudah jelas ya, berarti lama sewa yang sifatnya relatif dikalikan absolut mutlak yang ada di E4. Berikutnya, tanggal kembali adalah tanggal menyewa ditambah dengan lama sewa. Berarti tanggal sewa ini 4 Februari ditambah 13 hari lama sewanya, dia harus kembali 17 Februari. Jangan lupa ini tanggal kembalinya di format date ya, di format date. Sudah dibahas di dalam pembahasan video sebelumnya. Nah, kemudian contohnya Hendra menyewa 15 Maret 21 ya, tahun 2021. Maka dia harus kembalinya adalah 17 Maret. Kenapa? Karena menyewanya 2 hari. Itu contoh latihan yang berikutnya. Lanjut lagi, Anda tambahkan sheet baru lagi untuk menghitung daftar upah karyawan. Anda perhatikan, tarif upah per harinya 100.000, uang makannya 15%. Anda diminta menghitung total upah, tentunya total upah adalah hari kerja dikalikan dengan upah per harinya. Uang makan tentunya adalah 15% ya dari total upah, ya, 5% dari total upah. Upah dibayar tentunya total upah ditambah dengan uang makan. Ya. Berikutnya lagi, contoh berikutnya, Anda coba buat di sheet baru tabel angsuran penjualan motor untuk jenis motor Honda Beat, ini fiktif ya harganya. Harga on the road-nya 12.500.000. Tanggal hari ini tanggal 18 Januari 2021. Ya, nanti tanggalnya mungkin berbeda-beda, terserah Anda ya. Nah, untuk menghitung uang muka adalah persen uang muka dikalikan harga. Jadi itu 10% dikalikan harga. Hati-hati mana yang harus absolut, mana yang harus semi absolut, dan mana yang harus relatif. Salin ke bawah. Sisa pembayaran, harga dikurangi uang muka. Ya, jadi sisa pembayaran berarti harga on the road ini dikurangi dengan uang muka. Sedangkan angsuran per bulan, sisa pembayaran dibagi 12 ditempatkan di angsuran per bulan. Ini contoh menghitung angsuran sederhana ya. Nah, itu latihan yang Anda coba kerjakan mulai dari menghitung nilai ujian, kemudian membuat daftar sewa mobil, menghitung upah, serta membuat tabel angsuran penjualan motor. Silakan dicoba ya, jangan lupa disimpan sesuai dengan keinginan Anda. Jelas?